Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat yang masih antang mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Curious tahun 2016. Bercerita tentang program healing sekelompok wanita yang ingin move on dari masa lalu mereka yang kelam. Dengan berkemping di sebuah hutan, mereka pun berharap bisa menyatu dengan alam hingga mendapatkan semangat lagi untuk kembali menjalani hidup. Akan tetapi semuanya berubah menjadi petaka saat hutan yang mereka pilih adalah daerah kekuasaan para komplotan psikopat gelo yang selalu menghabisi siapapun yang memasuki habitatnya. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana kawasan hutan di pelosok California yang masih jarang terjamah manusia. Sekalipun ada orang yang melewatinya, palingan cuma bolangers atau pendaki yang tersesat saja. Tapi lain halnya dengan pasangan kaum lobang keriput yang satu ini. Mereka sengaja keluar dari jalur pendakian untuk berburu pemandangan indah dan masih perawan. Mereka pun menandai pohon pakai pilok, berharap tidak tersesat dan bisa kembali pulang. Setelah cukup jauh berjalan, mereka berniat untuk beristirahat. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sedang diincar oleh seseorang yang misterius. Sebuah tembakan berkaliber gedong berhasil menumbangkan salah satu dari pria ini. Sementara si pensil oranye memilih kabur saat temannya didatangi si pelaku, yang sepertinya sudah biasa melakukan perburuan semacam ini. Lalu sebelum menuntaskan perburuannya, pria ini tiba-tiba melakukan doa terlebih dulu. Ngeri banget kan? Karena ternyata di kawasan hutan tersebut dulunya pernah terjadi kekacauan di sebuah lahan tambang. Namun sedikit info tentang kekacauan seperti apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti sejak insiden itu banyak orang yang dikabarkan tewas dan menghilang secara misterius. Kemudian kita beralih ke sepasang kakak beradik yang akan mendatangi sebuah camp healing bagi orang-orang yang sedang putus asa. Dan inilah Cat, bela-belain di antara kakaknya hanya untuk mengikuti program healing yang ia ketahui dari internet. Cat yang terlihat masih babak belur rupanya ingin sembuh dari depresi akibat berpacaran dengan orang yang doyan main kekerasan. Mereka pun berharap dengan mengikuti program ini, Cat bisa kembali ceria dan bersemangat lagi menjalani hidup. Cat pun sudah tidak sabar karena kegiatan ini akan dilakukan sambil berkemping di tengah hutan. Lanjut kita beralih ke para kakak pembina yang sedang membuat rute baru akibat sebuah kebakaran hutan yang sampai saat ini masih berlangsung. Dikhawatirkan kebakaran akan terus meluas. Pokoknya serem deh. Kebakaran ini jelas membuat para pembina kebingungan. Karena mau tak mau mereka harus memutari lokasi kebakaran dengan melewati jalur yang tak pernah mereka lewati. I'm Cat. Melihat kedatangan peserta yang terakhir, Bu Jean terlihat kesal karena Cat sebenarnya sudah terlambat selama 2 hari. Wanita ini pun menyayangkan karena Cat tidak melakukan pelatihan bertahan hidup dulu, seperti para peserta yang lainnya. Tapi meskipun demikian, Cat yang merupakan seorang perawat bersedia mengikuti perjalanan dan bersosialisasi dengan peserta lainnya. So basically, is there any chance I could get a shower in this? So you, my friend. Singkat cerita, Cat diperkenalkan dengan para peserta healing yang sudah lebih dulu berada di tempat ini. Mereka pun sama seperti halnya Cat, memiliki masa lalu yang kelam dan berharap punya semangat baru untuk menjalani hidup. Lalu dari kelima orang peserta, perhatian Cat tertuju kepada si Gothic Kuren yang terlihat sangar. Dan menurut informasi, Kuren memang tergolong wanita kasar akibat overdosis pinjol yang telah membuatnya depresi. Bahkan seorang pembina bernama Joy kembali melaporkan kelakuan Ren yang sudah mengacak-ngacak lagi tas miliknya.
Setelah sesi perkenalan singkat, Jean meminta para peserta untuk segera bersiap karena mereka akan segera berangkat menuju lokasi camping dan menjalani hari-hari di tengah hutan selama 2 minggu. Tibalah mereka di lokasi parkir yang berbeda dari biasanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian Jean mengingatkan para peserta jika momen camping ini bukanlah liburan semata, melainkan melatih kepekaan mereka terhadap alam yang bisa menjadi pengaruh positif bagi mental para peserta. Lalu setelah persiapan beres, kakak pembina yang bernama Thomas melepas para rombongan dan akan kembali ke lokasi camp. See ya. Belum juga jauh berjalan, Joy menemukan sebuah selongsong pelor yang entah bekas siapa. Akan tetapi mereka menduga jika benda tersebut palingan bekas para pemburu gabut. Setelah cukup jauh berjalan, Kate terlihat sangat kelelahan. Apalagi kondisinya dimeriahkan oleh rasa nyeri pada bekas penyiksaan di sekujur tubuhnya. Keadaan Kate itu pun membuat Joy dan Jean merasa khawatir. Apalagi mereka belum sempat mengetahui masa lalu apa yang pernah dialami oleh Kate. Lalu Joy berkata jika ia akan pergi lebih dulu dan menunggu Jean di lokasi camping yang pertama. Karena ia sudah muak melihat Ren dan satu rombongan dengan wanita Bangor ini. Hydrated? Perjalanan pulang Thomas akhirnya terhenti saat ia menemukan sebuah mobil yang ngajugruk begitu saja. Halo? Rupanya mobil ini adalah milik komplotan si bewok Ted yang telah berhasil menjebak Thomas. Lalu ketika Thomas sudah meninggoy, mereka pun membawanya bersama 2 orang pria di awal film tadi. Bahkan mereka pun membawa kendaraan yang nantinya akan digunakan untuk menjemput Kate dan yang lainnya. Ketika malam datang, kedelapan wanita ini akhirnya kembali berkumpul di lokasi camping yang pertama. Mereka pun mengisi waktu dengan membicarakan kisah sedih yang mereka alami, tapi dengan nuansa penuh tawa. Sementara Kate masih saja terlihat galau, gelisah antara lanjut atau udahan dengan pacarnya. Mau putus masih lope, mau lanjut sudah pasti semakin babak belur. Lah, daripada galau di hadapan teman-temannya, Kate memilih tidur duluan sembari mendengar pesan suara dari pacarnya yang meminta maaf. Di keesokan harinya, Ted yang sudah mengetahui akan keberadaan para wanita di dalam hutan sedang melakukan doa bersama komplotannya. Karena Ted menganggap perburuan yang akan ia lakukan adalah perintah mutlak dari Tuhan versi mereka. Lalu tanpa berlama-lama ia pun melepaskan sosok manusia Gelo untuk mengawali perburuan ini. Oh boy! Kembali ke perjalanan Kate dan teman-temannya yang tanpa diduga menemukan sebuah kabin yang terpencil. Namun karena tak punya banyak waktu, mereka melanjutkan perjalanan sesuai rencana yang telah dibuat oleh Jean. I don't know, you have to ignore me. Alright, so listen. Just go slowly, carefully. Kate sangat merasa bersalah karena akibat ia terperosok, Jean akhirnya cedera tulang bahu.
Cat si perawat pun bergegas memberikan pertolongan pertama dengan skill kang urut dadakan yang ia pernah pelajari. Selang beberapa saat, mereka terlihat bingung karena kondisi Jean tak mungkin bisa melanjutkan perjalanan. Lalu Joy mengajak mereka untuk menuju kabin yang tadi sebelum keburu maghrib. Setibanya di depan kabin, mereka memilih mendirikan tenda daripada menggunakan kabin yang entah milik siapa ini. Di saat itu pula, Joy terlihat bete karena perjalanan mereka malah terhambat oleh insiden tadi. Hingga ia pun memilih jalan-jalan ke sebuah tempat yang ternyata adalah lokasi kebrutalan komplotan Ted di awal film tadi. Hey, that's a solar battery. Saat Joy dihabisi si predator, Cat dan yang lain tidak sadar jika keberadaan mereka pun sedang dibidik oleh Ted dan komplotannya. Ketika para wanita berhamburan, komplotan Ted terus bergerak untuk melanjutkan perburuan. Sementara Cat berusaha agar ia dan teman-temannya tetap bersama. Setelah Cat dan teman-temannya berhasil kabur, komplotan Ted mendatangi Jean yang sudah tak berdaya. Lalu si ketua komplotan psikopat ini mengajari si anak baru agar bisa menjadi sosok psikopat seperti dirinya. Suara tembakan tersebut membuat para wanita ini bisa menebak bahwa Jean pasti sudah meninggoy. Kemudian mereka melanjutkan pelarian, meskipun harus melewati tebing yang sangat curam. Sementara Ted yang baru tahu ada anggotanya yang tewas langsung menyuruh si kanibil untuk segera melakukan pengejaran. Receive their souls, O Lord. I need my hand. I need my hand. Okay. Semua orang benar-benar histeris saat salah satu teman mereka terjatuh sampai meninggoy. Lalu ketika mereka berhasil menuruni tebing, Cat dan yang lain tidak punya pilihan selain melanjutkan pelarian. The battery's fucking dead. Is it broken? Run! Oh. Singkat waktu, mereka cuma bisa bertahan sambil memikirkan siapa sebenarnya para psikopat itu. Mereka pun kini baru teringat dengan nasib Joy yang kini entah berada di mana. Where do you think we are? Right where we don't belong. That's where we. Do you think Joy is dead? I couldn't fucking sleep if I tried. Di keesokan paginya, mereka yang menggunakan GPS baru tahu bahwa di sekitar sini ada sebuah lokasi yang mirip pemukiman. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun cus untuk mengeceknya, berharap menemukan seseorang yang bisa memberikan pertolongan. Give me the grenade. Setelah berhasil mengalahkan si kanibil, mereka bergegas membawa Madison yang terkena tusukan. Namun ketika hari mulai gelap, Madison semakin melemah akibat sudah kehilangan banyak darah. We just have to keep moving, okay? Okay. Come on. Be careful, guys. Feel that? Oh, shit. Be careful. One step at a time, guys. Step over. Be careful.
Akhirnya pemukiman yang mereka cari berhasil ditemukan. Akan tetapi pemukiman bekas para penambang ini sepertinya sudah terbengkalai cukup lama. Lalu Kate segera mengeceknya. Kali aja menemukan sesuatu yang bisa mengobati Madison. What do we need? All right. And light. Yeah. Is there something to prop her feet up with? Stay with us, okay? Karena tak menemukan perban-perban acan, Kate berniat untuk mengecek rumah lain sebelum Madison tewas kehabisan darah. Yeah? Ketika Kate mencari obat-obatan, ia merasa jika rumah ini ada penghuninya. Di waktu yang sama, April dan Ren masih setia menemani Madison yang sedang sekarat. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Rupanya keberadaan Kate sudah diketahui oleh anak buahnya Ten untuk menghabisi target yang sedang ia buru. Akhirnya Kate tak cukup berani untuk melanjutkan misi pencarian obat, hingga ia pun memilih kembali ke teman-temannya. Tapi tiba-tiba Kate melihat Ten bersama anak buahnya yang sedang menunggu orang yang sudah Kate habisi. Dan betapa kagetnya Kate saat mendengar obrolan mereka yang ternyata sudah mengetahui keberadaan Ren dan yang lain. Mereka benar-benar panik saat kabin sudah dikepung oleh komplotan Ten. Apalagi si kanibil telah kembali datang dan langsung menyerang teman Kate yang bernama April. Ketika April merujak si kanibil, Kate dan Ren didatangi oleh Ted yang menyuruh mereka untuk segera keluar. Terlihat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh psikopat ini. Berkat kekompakan Kate dan teman-temannya, Ted yang mendapat akupuntur belati akhirnya kabur. Lalu Kate menyuruh April untuk segera membawa Ren meninggalkan kabin, karena ia akan lanjut memburu Ted sebelum pria psikopat itu kembali menyerang mereka. Namun setelah kepergian Kate, April yang merasa khawatir malah melihat Kate dari belakang rumah. Dengan tewasnya pria burik ini, berarti tinggal Ted adalah satu-satunya psikopat yang masih tersisa. Akhirnya Kate berhasil mengalahkan Ted, si pimpinan komplotan psikopat. Hingga ketika pagi menjelang, Kate yang mencari kedua temannya tiba-tiba mendengar suara kendaraan. Dan itu berarti ia sudah berada dekat dengan jalanan. Keberadaan komplotan pemburu gila ini memang tidak dijelaskan secara detail tentang asal-usul dan apa motivasi mereka melakukan semua kengerian ini. Mungkin bukan itu poin pentingnya, melainkan kepribadian wanita yang tadinya lemah akibat banyak masalah bisa berubah menjadi pribadi yang berbeda, bukan cuma sekedar peduli terhadap sesama saja. Kate yang tadinya cuma sasaran kelakuan pacarnya, kini berubah menjadi sosok wanita yang tegar, bahkan bisa mengalahkan komplotan psikopat. Jika ada teman, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan
dengan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Just tell me that I can